Welcome Taurus, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soender dan Taurus. Ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini, atau ya sekarang kita ada di awal menuju pertengahan bulan Mei. Taurus, di sini kamu punya ya kayak yang udah pertengahan deh ya, nggak di awal-awal banget ya. Anyway, Taurus di sini kamu punya The Tower. Kayaknya bakal ada event atau bakal ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi di hidup kamu. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Yang jelas ini perubahan yang sifatnya mendadak kali, iya, mendadak tapi tidak mendidik, kayak nggak, bukan itu yang lain sih. Aku jadi keinget something jokesnya Frimawan kalau nggak salah, iya, komedi mendadak dengan komedi mendidik. Anyway, eh mungkin sekarang kamu lagi, ya Taurus, kamu mungkin ada beberapa plan yang lagi kamu jalanin di hidup kamu, mungkin ada rencana, ada jadwal eh yang mungkin kamu rasanya ini nggak mungkin berubah sih, ini nggak mungkin kamu ubah, semuanya udah stick to the plan, jadwalnya udah ada, kamu tinggal ngikutin aja. Nah di situ aku harap kamu nyiapin sedikitnya adalah apa ya, kesiapan, atau nggak harus nggak harus dipatok banget kalau semuanya harus sesuai dengan rencana kamu. Semuanya bisa tiba-tiba berubah gitu aja, dan aku harap kalau semuanya, ya kalau tower moment ini tiba di hidup kamu jangan sampai kaget aja sih. Ya makanya aku bilang, ya aku, apapun rencananya kamu, tolong jangan jangan dibikin, kalau bapakku bilang jangan saklek kayak, jangan, aduh, saklek tuh apa ya, jangan dibikin kaku kali. Jadi ntar begitu saat harus kamu ganti rencana, kamu bisa agak fleksibel, oh ya udah gini aja gitu, jadinya nggak, soalnya kadang tower tuh ya, gitu sih, kadang semakin kaku kita, semakin semakin rigid kita, semakin rigid sebuah struktur, dikasih digoyang dikit dia bakal hancur, ngerti gak sih? Dan The Tower di sini kan dia kayak bangunan menjulang tinggi gitu, dia emang rigid, tapi ya beberapa gedung pencakar langit yang aku tahu, supaya dia nggak bisa supaya dia kayak even kayak kena badai atau kena angin kencang dikit gitu kan, dia bisa, kalau dia terlalu kokoh, terlalu rigid kayak gitu, ya dia goyang loh, serius. Makanya ada mekanismenya sendiri kalau gedung terlalu tinggi itu, ya gedung pencakar langit tuh dia kalau ada angin dia ikut goyang gitu. Iya, ngerti gak sih? Dia nggak rigid, dia nggak kaku. Ada angin dia ikut goyang, kayak ada apa ya? Waktu itu aku sempet nonton gitu videonya, dia kayak ada pendulumnya gitu di di fondasinya gitu. Jadi kalau ada angin dia bisa ikut goyang, nggak rubuh gitu. Dan crossing the reading kamu punya page of one, aku ngerasa kamu bakal ngelihat perubahan dadakan ini, bakal ya tower moment ini, perubahan yang sifatnya dadakan ini, kamu bakal ngeliat, ini untungnya apa ya buatku kayak gitu. Ya mungkin ini bisa jadi tower moment yang mengeluarkan kamu dari masa-masa stagnannya kamu, masa-masanya yang kamu ngerasa ini kok nggak terjadi apa-apa ya di hidupku ya kayak gitu. Makanya begitu terjadi ceger aja kamu langsung ngerasa, aku bisa bisa ngambil keuntungan apa ya di sini. Page of Fun dia cukup optimis ya kalau ngeliat satu hal, apalagi satu masalah, satu konflik, dia selalu ngerasa, aku bisa ngambil keuntungan apa ya di sini. Bukan berarti nggak, ya oportunis mungkin iya, cuma dia lebih kayak, dia sadar atau dia tahu dia punya kemampuannya untuk uh, keluar dari masalah itu gitu kali ya. Dia ya kadang rasa percaya dirinya juga nggak terlalu nggak yang terlalu berdasar juga sih. Dia cuma ngerasa, oh ada something nih, ada drama nih, gimana kayak gitu, kayak ikut ikut nimbrung aja, ikut rame. Di bawahnya ada The Devil, oke, The Tower sama The Devil aku rasa, ya kalau sekarang kamu ada di fase stagnan, fase nggak kemana-mana hidupnya, fase nggak ngapa-ngapain, ya mungkin kamu butuh perubahan besar ini, yang datangnya nggak kamu rencanain, yang datangnya tiba-tiba, ya betul. Cuma yang jelas kalau ngeliat The Devil di sini, nggak tahu ya, mungkin di sini kamu juga ngerasa nyaman sebenarnya. Di sini kamu ngerasa, udahlah gue gini aja, nggak usah berubah kayak gitu. Cuma begitu perubahan datang, kamu ngerasa, seru juga ya berubah kayak gitu, kayak sebenarnya agak agak ribet atau agak agak gimana ya ngadepin Page of Fun di sini. Tapi yang jelas, kamunya sendiri
mau hidup kamu gini-gini aja, mau hidup kamu tiba-tiba berubah, kamu mah seru-seru aja sih. Iya, seenggaknya apa ya, mental kamu atau sikap mindset kamu udah di mindset yang baik sih kalau menurutku. Ya mau hidup gini-gini aja, mau hidup tiba-tiba berubah, kamu mah hayu-hayu aja. Kamu mah tetap optimis, kamu bisa ngejalaninnya kayak gitu. Seenggaknya kamu percaya sama kemampuan diri kamu sendiri ngadepin apapun yang bakal kamu temuin di depannya. Alih-alih dari Page of Cups. Kalau Page of Cups dia bisa agak apa ya, agak was-was, bisa agak worry gitu, kalau gue gini terus gimana ya. Tapi kalau tiba-tiba hidup gue berubah juga gimana gitu. Ya aku rasa itu perubahan mental yang baik sih, dari kamu yang tadinya dikit-dikit worry, dikit-dikit takut, sekarang kamu ngelihat kayak segala ketidakpastian di hidup kamu bisa lebih berani ngadepinnya. Ya Page of Cups mungkin karena dia terlalu drown, terlalu tenggelam dalam perasaannya kali. Kesininya kamu ngerasa mungkin kamu juga udah beres kali ya dengan fase bapernya kamu. Kemarin-kemarin mungkin kamu sempat ada di fase yang agak self pity mungkin. Aduh, self pity apa ya? Kayak menangisi keadaan diri kamu sendiri mungkin. Ya, yang di the devil di sini mungkin. Yang kamu ngerasa hidup kamu mungkin kok gini-gini aja ya. Enggak sih. Ya mungkin hidup kamu mau gini terus atau tiba-tiba berubah, pada akhirnya tergantung mindset kamu, tergantung sikap kamu menanggapinya kayak gimana. Kalau kamu self pity, oke, nggak apa-apa, tapi itu juga kan ada konsekuensinya. Kalau kamu ngelihat yang kamu lihat kesedihannya terus gitu di hidup kamu, ya kamu bakal sedih. Tapi kalau kamu ngelihat potensi baiknya gitu, ya kamu juga bakal dapetin itu. Di atasnya ada Ace of One, lihat semangatnya mana, semangatnya Taurus. Ya aku ngerasa Ace of One walaupun dia baru satu gitu semangatnya, tapi dia cukup untuk menyalakan lagi api kehidupan di hidup kamu gitu. Seenggaknya kamu nggak lama-lama bersedih lah, kayak bergenang di kesedihan kamu, kayaknya nggak bergenang deh. Dan ada Hanging Man. Ya, aku pikir sikap mental yang tadi aku bilang, mau hidup kamu gini-gini terus atau mau tiba-tiba berubah kamu mau oke aja, itu kayak ada keikhlasan di situ, Hanging Man. Dan ada perspektif juga. Iya, dan kalau ngomongin perspektif kamu aku rasa harus lebih fleksibel sih. Iya, kamu harus lebih bisa ngelihat segala hal, nggak cuma buruknya doang tapi juga baiknya gitu. Nggak cuma soal kamu yang kalah doang, tapi kamu yang menang juga harus bisa kamu lihat. Soalnya kalau perspektif kamu, balik lagi kayak yang tadi aku bilang, terlalu kaku, ya hidup kamu juga bakal gitu-gitu aja. Hanging Man kadang-kadang ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang yang 180 derajat terbalik juga nggak ada salahnya kok. Ya mungkin dari kemarin kamu ngerasa hidup kamu gini-gini aja, kayak kamu kalah mulu atau kamu sedih mulu. Ya mungkin sekarang kamu bisa ngelihat, ya apalagi kalau ngelihat Page of Cups sama Page of One kan itu 180 derajat berbeda ya. Iya, jadi di balik kesedihan kamu, di balik kekalahan kamu kemarin, kamu bisa lihat apa kemenangan yang udah kamu dapetin, apa hal baik yang udah kamu dapetin kemarin gitu, yang jadi alasan supaya kamu bisa lebih optimis lagi ke depannya. Tuh, posisi kamu sebagai questioner di sini ada Four of One, ada pintu kesempatan yang lagi dibukain di hidup kamu sekarang. Karena literally Page of One di sini gambarnya ada pintu. But anyway, di sini ada kemapanan dari semangat kamu kali. Kamu yang bisa nge-manage api hidupnya kamu kali. Kalau tadi Ace of One kayak dinyalain doang, tapi sekarang dia nyala dan dia terus terang gitu. Terus terang, Philip terang terus. Aduh, itu Philip ya. Aku pikir-pikir terus terang apa ya, itu iklan lampu soalnya. Anyway, ini kayak gitu, kayak nggak tiba-tiba bukan korek api yang dinyalain terus dia nggak lama padam, enggak. Kalau Four of One dia lebih lama nyalanya. Iya, terang terus. Iya. Yang jelas kalau sikap mental kamu udah baik gitu, kalau udah optimis kayak gitu, kayak kurasa kesempatan apapun yang disodorin ke hidup kamu bakal ngeliat, oh iya gue ambil. Kamu bakal ngeliat kemungkinan baiknya. Kayak The Tower pun ya, kalau tiba-tiba semua hal di hidup kamu tiba-tiba runtuh begitu saja gitu, kamu gak akan ngeliat ini sebagai hal yang harus kamu tangisi, enggak sih. Kamu bakal ngeliat keruntuhan ini bakal,
oke, gue bisa bangun lagi dari awal. Ya soalnya gue dari kemarin udah nggak cocok dengan jendela yang itu. Untung dia runtuh kayak gitu. Kamu ngelihat apa sih keruntuhan di hidup kamu pada akhirnya sebagai sebuah potensi untuk memperbaiki lagi hidup kamu dari awal. Soalnya beberapa hal nggak bisa kamu, ya kayak kalau kamu nggak suka sama jendelanya itu, kalau dia nggak bisa, kadang emang harus diruntuhin satu bangunannya supaya kamu bisa benerin itu jendela satu. Itu emang agak aneh sih. Tapi ya kadang beberapa hal harus kita bangun lagi dari pondasinya. Mungkin kemarin kamu ngebangun karir kamu, atau mungkin ngebangun relationship kamu dari pondasi yang kurang kokoh. Dan sekarang begitu begitu udah runtuh bangunannya, kamu bisa ngebangun semuanya dari pondasi yang lebih baik. Ada five of sword, dari four of one ke five of sword. Mungkin ya kamu sekarang harus lebih kritis kali ya, harus lebih kritis dengan apapun yang pengen kamu kerjain. Mungkin ke orang-orang sekitar kamu, kalau kemarin kamu lebih baper, mungkin orangnya lebih emosional, sekarang kamu bisa lebih kritis. Fase baper kamu kayaknya udah kelar. Atau mungkin di sini ada kartu cups lagi, aku nggak tahu, tapi yang jelas kamu sekarang harus lebih kritis. Mungkin sekarang kamu lagi ngebangun fondasi yang tadi udah runtuh, bangunlah dengan apa ya, dengan lebih kritis, nggak cuma dari apa ya. Kadang nggak tahu ya, ada kesan kalau sebelumnya kamu ngebangunnya dari harapan baik aja sih. Dan kesininya kamu ngerasa kalau harapan baik kayaknya nggak cukup. Iya, yang baik kayaknya nggak cuma harapannya, tapi in conduct atau yang kamu lakukan gitu, in doingnya juga harus baik. Nggak cuma oke, harapannya baik, tapi dalam prosesnya kamu menyakiti orang mungkin dengan kadang apa sih, harapan baik kayak gitu bisa agak membutakan kita terhadap lingkungan sekitar kita sih, kalau kita uh, nggak bener-bener kritis. Ya harus, aku mau bilang emang harus kritis. Ya kita nggak bisa ngebangun sesuatu cuma dari pondasi harapan baik atau optimisme, atau dari kayak aku, ya husnuzon boleh tapi jangan, itu agak sulit sih ya. Kapan kita harus husnuzon, kapan kita harus kritis. Tapi yang jelas kamu sekarang lagi butuh kritis sih, ya kan. Hopes and fear-nya ada seven of sword. Mungkin kalau kamu lari, kalau kamu mau menghindar dari tower moment ini, ya aku rasa itu hal yang nggak boleh kamu lakuin sih. Ini tower moment yang harus kamu hadepin. Mungkin kamu ngerasa kalau yang udah kamu bangun sejauh ini tuh terlalu besar gitu, terlalu tinggi buat kamu jatohin, dan kamu pengen lari. Enggak nih, gue nggak pengen ngebangun semuanya dari awal, nggak bisa sih. Soalnya yang tadi aku bilang pondasinya kurang kuat the tower di sini. Lebih kuat four of one jujur. Iya. Masih lebih kuat four of one daripada the tower. Kayaknya tower ini udah waktunya untuk hancur. Dan outcome-nya lihat ada ten of one, lihat kamu ngebangun semuanya dari awal lagi. Dan yang namanya ngebangun semuanya dari awal pasti bakal ada kerja ekstranya. Kalau kamu lari karena kamu ngerasa males lah bikin dari awal lagi, ntar banyak lagi kerjaan. Aku rasa itu yang nggak boleh kamu lakuin. Jangan lari dari kerjaan yang harus kamu kerjain dari ten of one ini. Mungkin kerjaannya bakal kerasa berat soalnya kamu ngebangun semuanya dari awal. Tapi aku rasa ini hal yang baik buat kamu lakuin. Seenggaknya sekarang kamu bisa lebih pay attention, bisa lebih detail lagi soal fondasinya. Sekarang kamu mau ngebangunnya atas dasar fondasi apa? Kalau kemarin mungkin fondasinya nggak kuat sampai dia runtuh, sekarang gimana caranya sekarang kamu bisa bikin dari fondasi yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Soalnya kalau fondasinya kuat, kamu mau ngebangun setinggi apapun harusnya sih baik-baik aja. Ya gitu kali ya Taurus. Mulai lagi dari fondasi, dan kamu jangan lari dari prosesnya. Emang sekarang kamu lagi butuh energi ekstra, butuh kerja ekstra. Thank you banget Taurus untuk waktunya, untuk supportnya, buat like, comment, subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan kamu juga mungkin bisa ikut share video ini ke Taurus lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Taurus ada di hari Senin barengan sama Aries, Gemini, sama Cancer. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya aku ada readingan pick a card, pilih kartu tarot. Dan kalau kamu punya
ide untuk temanya, bisa tolong ditulis aja di komen. Soalnya belakangan aku mulai kehabisan tema gitu. Ya kalau ada pick a card tarot yang kamu pengen aku bawain temanya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Sekali lagi Taurus, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.